perempuan yang ngesot. Dia nyari kakinya, Pak. Sorry, narasumbernya sempat ngomong ya tadi ya? Iya. Oh iya bener. Tahu nggak sih dia iya, motong bukan motong kaki pakai jadi ini kenapa ya kok digituin ya? Jadi dicongkel. Tapi dikit tau nggak Badi? Astagfirullah. Berarti bener ya? Ada narasumber tadi sempat bilang bahwa ada cerita jurik ngesot tadi ngomongnya. Tukang. Tadi kita diceritain sama si pas siapa tadi? Narasumber kita ya tadi ya? Nah ini psikus, ini Badi. Yang ngelakuinnya ya. Kita doain aja ya. Ya. Habis ini kita doain sosok ini. Oke? Ya. Ya. Oke. Lu pegang. Udah. Kenapa, Sa? Kenapa? Hah? Siapa dia? Ya? Aku masih tahu. Hah? Sebelum dia lari. Ya. Tadi kamu yang ngajak Sarah lari ya? Kenapa kamu ngajak? Hah? Dia senang tadi pas lagi masuk ke Sarah, dia nggak usah diperhatiin. Makanya dia tegang, so seneng dia lari makanya. Dengan siapa? Boleh tahu namanya siapa? Siapa namanya? Nah ya, ini kamu ya? Ya Anda. Boleh tahu namanya siapa? Siapa namanya? Masih ingat namanya? An. Anda An? Ana. An? Assalamualaikum. Sebisa mungkin aja sampaikan. Tinggal, ya. An tinggal di sini sama kamu. Banyak yang tinggal di sini selain An juga bareng sama kamu tinggalnya. Kenapa mereka tinggal di sini bareng sama kamu? Menjaga mereka, merangkul mereka, menjaga mereka, merangkul mereka. Menangis terus. An selalu sedih dan menangis. Di sini. Aku nggak ngerti bahasanya gila. Bahasa apa sih? Pakai bahasa apa? Enggak bahasa apa ya? Kayaknya Sundanya kuno banget. Hah? Sundanya kuno? Pak, ya. Aku berusaha untuk menerjemahkan, nggak bisa. Tapi intinya adalah ada beberapa sosok yang tinggal di sini. Aku yang merangkul. Iya. Kalau ditanya saya yang ini, nggak usah ditanya karena saya udah lama banget di sini. Gitu. N adalah salah satu sosok
dulu katanya nangis terus apa menangis gitu, dan dia ya udah di sini aja. Biar aman di sini. Dan dia bilangnya supaya tidak terpengaruh dengan yang jahat di luar. Nah itu nggak tahu apa. Di luar areanya dia mungkin. Nah, kalau kita fokus aja, yang penting kita udah dapetin sosok, maaf yang disebut dengan hantu ngesot, berarti ini adalah sosok An. Karena memang sosok An yang sekarang ini kan seperti ini bentuknya, tanpa ada kaki. Dan dia juga sudah menceritakan ke kita bagaimana dia disiksa dan sebelum meninggalnya seperti ini. Tapi dibalik lagi aja dulu, nggak tega gue. Ini adalah sosok An yang atau sering ya dilihat sama warga-warga. Rambutnya nih, ini kan hitam banget ya Fadih. Kalau ini Ya. tuh agak, ini kalau di sini tuh kayak tuh light gitu. Cuman kalau yang di sini Kayak tuh coklat dikit gitu. Yang ini terus kali ya. itu tuh nggak apa? Apa? Ini udah tanah, udah kayak Oh, kotor, udah. Ini gila banget sih nih, aku nggak Iya, oke. pernah. Yang penting kita udah dapetin misteri dari si sosok hantu ngesot ini dan namanya juga, dan ternyata sosok ini bukan sosok yang emang usil atau mengganggu, tapi sebenarnya dia ketik. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Tapi jangan deket pohon ya, maksudnya. Oh berarti dia mengiyakan ya? Dia mengiyakan. Jadi sosok ini memang kenapa banyak orang lihat itu dikarenakan mungkin dia sedang bersedih sebenarnya dengan kondisi badan yang tidak bisa berdiri gitu. Maka tadi ketika masih connect sama Sarah, dia merasa bahwa dia kembali seperti dulu dan dia punya kaki. Jujur Sar, lari gue lebih kenceng daripada lo, tapi gue nggak bisa ngejar lu sih tadi. Udah aman ya? Udah ini, udah enakan badannya? Udah. Oke, Feli, sekarang kita ada di hall 7. Ini tempat di mana beberapa orang mengatakan bahwa di tempat ini lumayan juga katanya melihat sosok bayangan, bukan apa ya, hitam. Iya, sosok besar. Sosok besar hitam, nggak kelihatan mukanya ya gitu. Tapi kita mau coba buktikan entah sosok ini memang ada atau seperti itu apa adanya, atau mungkin kan ya itu lagi Sar. Maksudnya kadang-kadang yang namanya makhluk itu kan bisa menyerupai apapun yang mereka mau bentuknya. Gitu, maksudnya mudah-mudahan kita bisa dapat aslinya kayak An tadi sih sebenarnya. Itu sih yang pengen gue dapetin di episode kali ini sih, mudah-mudahan bisa sih. Mau kita coba pembuktian? Boleh yuk. Oke, Feli mungkin duduk aja kali ya. Mau duduk atau bisa berdiri? Duduk aja deh, gue takut dia jatuh. Ya udah, duduk. Oke, Duduk oke, aja. Duduk aja, kita duduk aja. Oke. Gue minta kita lakukan pembuktian. Kita mulai dari sekarang. Gue minta fokus. Gue minta lo ikhlas. Gue minta lo pasrah aja. Oke, jangan diikutin ego lu, jangan diikutin pikiran lu maunya apa. Please, gue cuma minta tolong sama lu, bantu dia untuk berkomunikasi dengan kita melalui Allah. Itu yang gue pengen. Oke? Sesaji. Sesaji apa? Sesaji. Tumbal. Tumbal apa? Tumbal. Nah, di situ, Bu. Oke.
Kamu tinggal di pohon ini? Iya. Udah berapa lama? Mau tumbal apa sih? Mau tumbal apa emang? Tumbal. Iya, mau tumbal apa? Apa yang manis? Seru. Darah doang? Darah doang maunya? Terus? Are you okay? Apa? Lurusin dulu kakinya. Lurusin aja. Lurusin. Ini kayaknya sosok yang bukan yang kita mau deh. Kayaknya. Ya. Soalnya gue ngerasain kayak bukan. Lu pegang dulu bentar. Kenapa, Sar? Kenapa? Kenapa? Mbah? Ini Mbah? Kan? Kamu di sini? Kamu yang sini? Bukan Mbah yang di Sara? Assalamualaikum. Mbah bisa bicara? Mbak, biasa ngomong Sunda, Mbak? Biasa? Saranya nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa, Mbak? Mau muntah? Susah ngomongnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gue nggak bisa lihat soal tadi. Hah? Aduh. Dikasih apa lu? Hah? Gue nggak tahu. Gue ditepok doang. Dikasih apaan lu? Nggak tahu, sumpah. Dikasih apa sih gue? Gak tau gini. Udah 2 kali lo, Fat. Tadi kamu itu dipanggil. Gue nggak tahu, Sat. Gue nggak tahu. Gue Lampu dulu. boleh minta lampu dulu. Lampu dulu. Feli diamanin dulu, kasihin dia tadi kecapean banget, kayak energinya habis tuh. Jadi Diamanin dulu, tolong. Oke, tadi kan gue coba ngelihat ke dalam, maksudnya gue kayak kita kan di sini nggak mau ganggu ya, cuman ingin berkomunikasi, siapa tahu ada cerita yang bisa kita share gitu ya. Terus tiba-tiba ada sosok ibu nenek-nenek sih, nenek-nenek perawakannya nggak serem, tapi kayak ada sesuatu, dia bukan sembarangan gitu. Dia ngedeket terus nggak tahu tadi kayaknya tiba-tiba udah masuk. Tapi di kuping nih ada suara orang ngomong bahasa Sunda itu, tapi kayak nggak seperti kamu ngomong bahasa Sunda juga, Fat. Apa ya itu Berarti berarti? bukan gue yang ngomong gitu. Hah? Maksudnya Sunda Buhun. Maksudnya Sanskerta Sunda Buhun. Oh, aku nggak ngerti. Jadi di kuping tuh ada panjang gitu. Cuman aku nggak bisa untuk ngomongnya. Tapi intinya lu dapet nggak apa yang dia omong? Yang aku tangkap. Berarti ada 2 sosok dong. Yang satu lagi si Mbah, si siapa nenek-nenek ini. Yang satu ada lagi ngomong.
Enggak sih Mbak ini. Mbak ini ngomong? Si nenek-nenek ini yang apa ya panggilnya ya? Ya ibu yang Eyang. ini gitu. Aku nggak sama sekali tidak merasa terancam, sama sekali tidak merasa Iya, karena tadi juga baik sih. baik gitu. Terus, aduh maaf ya aku nggak bisa kasih ininya, cuman sudah pasti beliau salah satu bisa dibilang penguasa kali ya atau penunggu di daerah sini. Bisa ngeliat apa-apa sih, Pak? Di Apa dalam hati aja? kayak dari rasa terus Gue kayak nggak bisa fokus gitu, Sar. di benak kamu, maksudnya di kepala kamu tuh biasanya ngasih visual gambar sesuatu. Nggak bisa nih kayak gue, apa ya, Wak? Gue nyaman banget sih sekarang posisinya. Gue nggak takut sih, cuman dari diri gue nya kayak gue ngerasa kayak gue nggak bisa gitu. Nggak takut sih, cuman ini kepala gue enak banget, Sar. Ini kita kayak Ini kepala gue enak banget, bukan pusing ya. di recharge Kayak iya nyaman banget gue nih. Pikiran gue masih kemana-mana kayaknya. Jangan dipaksa. Tapi gue ngerasain emang nyaman banget sih. Nanti kita bahas kalau udah lagunya lah. Sorry Pak Iwan, sorry Sar. Itu nggak apa-apa. Sorry banget. Maksudnya gue coba banget untuk fokus, tapi lu tau kan, maksudnya gue orang yang pemikir gitu. Jadi ketika gue makin meremin mata, gue mau coba fokus, tapi pikiran gue pasti ada mikirin ini, mikirin itu, mikirin ini. Itu mungkin yang ngeganggu gue untuk gue nggak bisa fokus apa yang ingin gue dapatkan gitu. Tapi maksudnya rasanya ketika lu bilang nyaman, terus tadi kayak hampir kayak terlelap gitu sih, gue kayak wow, enak, kayak relax aja gitu tubuh gue. Bagus banget ini energinya. Boleh nyalain nggak? Mas Iman ngerasain sesuatu nggak? Nyaman kan? Nggak tahu Sar. Gue nggak. Kuning. Itu aja sih tadi, bulat gitu. Gue pikir cahaya lampu. Beda deh. Nggak tahu gue, udah nggak tahu. Nyerah gue. Ini sosoknya ini. Beliau ini meninggalkan duniawi untuk mengabdi buat semesta. Dan sampai saat ini masih menjalankan apa yang terus ditugaskan gitu. Ini tadi kayak rasanya mau nangis, tau nggak? Kayak kalau aku pribadi ya, jadi kayak keinget dendam atau maksudnya gue masih menyimpan sesuatu yang belum bisa gue maafin, itu kayak keluar semua tadi pada saat Fadi di apa namanya dibantu Pak Iwan, itu semua keluar sebenarnya dan diingetin lagi kayak Nggak boleh kayak gitu. kayak udahlah, Harus memaafkan. itu bikin aku malu sebenarnya. Pertanyaannya kenapa ke gua, kan gua nggak sensitif. Mungkin ada hubungannya sama Fadi. Fadi orang apa? Iya, maksudnya ya gua Tadi apa? kalau darah Orang- Padang, Aceh. Cuman gua memang lahir di Bandung, Sunda. Gue taunya cuman Sunda doang yang gue pelajarin dari kecil. Tapi pernah nggak tahu, maksudnya asal usul nggak tahu ya lah, udah ini banget sih ya. Soalnya dia dari tadi udah 2 kali loh Fadi malam ini. Tapi dia baik loh. Baik. Sorry, dari narasumber atau cerita warga nggak ganggu kan? Ya udah, masuk akal berarti. Buat gue sih masuk akal. Kita begini ya, tidak selalu mendapatkan. Ya bersyukur sih dapat yang baik, karena pada nggak sadar aja nih kita semua dibersihin.
Batu kan? Ya batu. Wush. Udah ya, kita pulang ya. Ya, jangan dilempar-lempar lagi. Woi, batunya banyak banget lempar. Liatin ke atas, batunya dilemparin terus. Udah ya, pamit ya. Assalamualaikum ya. No, gila kali lu Janes itu batu. Jelas itu batu. Bener nggak? Lihat nggak? Batunya dapat nggak batunya? Dapat nggak? Iya kan? Kita nggak punya kru di atas.